warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi ajma'in wa lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan al rahim. Subhanallah wa ila jami'i muallimina khususan ila wa ila rahim yadran alayhi wa ila rahim Muhammad wa rahim muasisiin wa ila bashir masyarakat sekalian wa ila wa ila Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa lana fi 'ulumina wa lana najahi hayatina fid dunya wal akhirah wa li ridha'illahi wa syafa'ati rasulillah wa khususan ila muassisi hadhil jami'ah wa hadhil qaryah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa khususan ila musannif hadzal kitab Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari wa usulihi wa furu'ihi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ini kenapa mic-nya jadi pegang sendiri? Oh gitu. Tidak ada tempat untuk naruh mic-nya juga nggak ada. Oh ya. Biasanya nggak gini, kenapa ya kok merasa berat hari ini? Oh manual mbak pegangnya ya. Biasanya ada tiangnya yang untuk pegangan, jadi nggak mikir mic gitu ya. Ini kenapa saya beda sama biasanya ya? Baik, jangan sampai mengurangi ya kemanfaatan ilmu yang akan kita dapatkan hari ini. Hikmah nomor berapa? 56. Monggo dibaca bareng-bareng. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Belakang ya, boleh di apa? Hikamnya di kamar. Oh gitu. Tapi bisa ada sampingnya bawa. Biasanya kalau 2 itu tidak harus waktunya apa, nggih dua-duanya di bawah gitu nggih. Jagane nek kados ngeten. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat pembahasan kita kemarin? Masih tentang apa? Merasa baik padahal melakukan musik ya,
padahal tidak baik, merasa sudah baik padahal tidak baik karena berteman. Nah, ini kuncinya di sini, ya. Kata kuncinya di sini, karena berteman dengan orang yang tidak lebih baik. Ya, itu kemarin pentingnya circle pertemanan yang positif, ya. Dan sekarang lanjutnya, ternyata ketika kita sudah punya milieu atau lingkungan pertemanan yang baik, ya, katakan seperti lingkungan di Ma'had ini, ternyata tidak lantas aman, ya. Sudah aman, oh berarti kalau gitu yang saya butuhkan adalah punya lingkungan yang baik. Oke, kalau gitu saya sekarang sudah aman. Boten. Ternyata masih diingatkan lagi dengan hikmah hari ini. Apa yang harus diwaspadai? Yang harus diwaspadai memiliki lingkungan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qalla amalun baroza min qalbin zahidin wala kathura amalun baroza min qalbin raghibin. Tidak panjang, ya, hikmahnya pendek, tapi dalam pelaksanaannya, dalam ketika kita gunakan hikmah ini sebagai landasan filosofis dalam hidup, pegangan hidup, ya. Hikmah pendek ini bisa kita jadikan pegangan hidup supaya kita beruntung. Dicekali temenanan. Ma kola, ma tidaklah ada, kola sedikit, ya, tidaklah sedikit amalun, amal, ya, baroza yang muncul, amal itu min qalbin zahidin, dari hati yang zuhud. Hati yang zuhud itu hati yang boten kembrungsung, balen, ya. Hati yang zahid itu hati yang suci, tidak kembrungsung oleh opo aku, nek nglakoni iki aku oleh opo gitu. Hati yang terbebas dari pamrih, qalbin zahid itu. Makola, ingat, tidaklah ada amal itu dianggap sedikit. Jadinya masih kurukur, mau kurukur itu apa ya? Ya meskipun sepele amal yang kita lakukan, napa? Ngajari koncone, napa mbak? Apa niku jenenge mbak? Wonten sing bolong-bolong kitabe ngaten niku ya. Terus macakno ting koncone, mbak besok aya perpulangan. Harus penuh semua kitabnya, maknan kitab harus penuh semua. Mbak aku njaluk tolong mbak, misalnya gitu ya. Saman macakno. Sepele sebenarnya, hanya membacakan saja makna yang kita miliki di buku kita untuk teman-teman kita yang butuhkan. Itu amalun, bisa jadi ya. Itu kolil, itu amalun kolil. Tapi ketika muncul dari hati yang zahid, hati yang tanpa pamrih, hati yang kebelet pengen nolong konjone begitu, itu makola. Di sisi Allah tidaklah amal itu bernilai sedikit, tapi itu adalah amal yang sangat besar gitu. Nah ya, kebalikannya, kalau tadi itu makola amalun baroza min qalbin zahid, nah sekarang kebalikannya, ma wala katuro, dan tidaklah dianggap banyak, ya, tidaklah banyak apa amalun, amal yang baroza muncul atau timbul min qalbin rohibin, dari hati yang penuh pamrih,
penuh ingin, yang transaksional begitu loh ya. Lakoni iki hatinya hari ini aku njaluk terno mbak iki gitu, karena aku wis berjasa. Dan itu nggak bisa karakter rohib, karakter pamrih ya, karakter transaksional atau karakter zahid itu nggak bisa simsalabim. Tiba-tiba kita memiliki salah satu dari kedua karakter itu. Itu latihan. Ya. Latihan, riadohnya setiap harinya itu seperti apa? Jadi akhlak hati itu butuh riadoh, butuh dilatih gitu. Latihannya tidak ada yang nyeteng kecuali diri kita sendiri yang ingin benar-benar latihan. Mboten koyok kecerdasan kognitif. Kalau kecerdasan kognitif didesain sama dosen sampean. Ya, oleh RPS itu. Pertemuan ini nanti agendanya ini agenda kegiatannya ya. Praktikum, seminar. Terus habis gitu apa? Bikin makalah, observasi. Itu melatih kognitif ya. Melatih psikomotor begitu, melatih komunikasi, luarnya semua yang dilatih. Tapi sumber dari kegiatan itu, yaitu kolbunnya ini, dilatih zahid kah atau dilatih roghib? Itu yang mendesain siapa? Masya Allah, ada nggak di dalam RPS itu? Kemudian Pak dosen dan Bu dosen juga akhirnya mendesain hati sampean gitu. Masya Allah ya. Padahal justru hati inilah penentu perilaku sampean. Nanti saya menjadi guru, nggih mohon maaf gitu ya, mohon maaf. Saya menjadi guru, jadi dosen. Kalau tidak dilatih untuk punya kolbun yang zahid ya, kalau nggak terbiasa dilatih kolbun yang tulus, ikhlas, zuhud, tidak kemerungsung oleh balen, dapat insentif atau dapat uang, ngajar ini. Kalau tidak dilatih begitu, ya nanti pun sampean apapun profesinya selalu kemerungsung. Amal kita nilai dengan seberapa nanti saya digaji. Atau wah ini masuk lembur loh ini, kira-kira ada enggak dana lemburnya gitu. Akan begitu terus. Makanya penting di sini hikmah ini menjadi pegangan prinsip hidup kita. Bagaimana kita akan bisa menjadi manusia yang sangat beruntung ketika kita sholat hanya 2 rakaat saja loh. Tapi 2 rakaatnya itu jauh lebih baik dibandingkan sholatnya orang lain yang kolbunnya roghib sepanjang masa. Loh ya nopo. Bukan hanya semalam suntuk ya, tapi sepanjang masa, seumur hidupnya. Bayangkan hati yang zahid tadi hanya 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Ya, di sini ada tokoh tabi'in yang kemudian ada para sahabat ya, sisa-sisa sahabat ya, berbicara dengan para tabi'in. Kalau tabi'in itu sudah mulai masa Khalifah Umayyah itu sudah banyak tabi'in di sana ya. Sahabat-sahabat tinggal sedikit. Itu wis mulai ya. Pasca Khalifah Rasyidin itu, Khulafaur Rasyidin itu sudah gaya hidup sudah berbeda dengan gaya hidupnya Kanjeng Nabi. Sudah mulai banyak kembali kepada masa pra-Islam yang berkasta-kasta ya. Kasta bangsawan sudah mulai ingin kembali hidup sebagaimana mestinya sebagai kasta bangsawan
yang berlimang harta begitu. Ngeri nggak itu? Padahal masih dekat loh dengan Kanjeng Nabi, masih dekat masanya dengan Kanjeng Nabi aja udah lost control gitu, sudah jauh dari contohnya. Sehingga sahabat yang tersisa saat itu berbicara kepada tabiin, sholatmu loh gitu, sholatmu, amalmu yang begitu banyak itu tidak lebih baik dari sholatnya sahabat hanya 2 rakaat. Kenapa begitu? Ya kita bisa tahu sejarah para sahabat ya, betapa hartanya dilimpahkan kepada Kanjeng Nabi untuk perjuangan Islam. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bahkan memang tidak punya apa-apa. Dan sholatnya dia nikmati sebagai bentuk keberuntungan dia diberi iman dan diberi hidup bersama Kanjeng Nabi. Udah itu kenikmatan yang setimpal. Harta dunia itu gak kerasa, makanya ini loh hati yang zuhud ya. Hati yang zuhud itu sangat berpengaruh kepada nilai dari ibadah yang kita lakukan. Yang menilai siapa? Yang menilai siapa? Yang menilai bahwa ini 2 rakaatnya ini lebih baik dari itu, siapa yang menilai? Yaitu Gusti Allah, sang penilai yang sangat objektif. Itu nanti yang akan ngasih rapot kita itu Gusti Allah itu. Jadi kalau kita misalnya mau tes, mau ujian ya, ujian yang sesungguhnya itu adalah siapa yang menilai? Iya, kalau kita mau ujian praktek gitu aja kan tenanan apa enggak kira-kira? Tenanan ya, kepengen dapat nilai bagus gitu loh ya, IP-nya nanti bagus, ujian ditewenani gitu ya, ujian praktek ditenani, diapalno kayak gitu praktek. Ujiannya lisan, tambah lisan gemeter ya, lisan nggak bisa, ujiannya ujian lisan, tambah tewenanan kalau mempersiapkan gitu. Karena kita akan berhadapan dengan yang menilai kita langsung. Nah kenapa ketika setiap hari kita itu dihadapkan ya dengan penilaian Gusti Allah, kenapa kita nggak merasa gitu? Ini yang benar-benar harus kita rubah lah ya, kita rubah mindset, persepsi kita tentang amale akeh ambek amale sithik begitu. Mbak iki lho walim sregep, mbak iki lho nek bengi lho mesti tangi mari ngono ngaji. Terus akhirnya kita merasa hina di hadapan mbak itu misalnya begitu. Terus gak kelasi awak iki lah. Itu penilaian siapa? Iya, penilaian manusia yang tidak mesti sama dengan penilaian Gusti Allah gitu. Maka dari itu kita fokus saja pada diri kita sendiri. Fokus bagaimana landasan amal perbuatanku ini, hati yang zahid atau hati yang roghib ya. Jadi kita kenal 2 istilah ini ya. Dua kok gini. Enggak ya. Berapa? 2 ya, apa? Hati yang zahid, hati yang roghib. Hati yang zahid itu apa? Yang hati yang bersih lillah ya, tanpa pamrih duniawi ataupun pamrih pahala dari Allah. Dua-duanya enggak ada. Loh, Ustazah kan biasanya itu yang jadi motivasi kita. Pahalanya itu loh, kalau puasa Arafah pahalanya, kalau puasa Syawal 6 hari nanti pahalanya.
Kita diampuni dosa kita yang telah lalu dan yang 1 tahun ke depan, ya kan begitu. Kita masih kayak gitu, enggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama. Nah, gitu aja jawabannya. Ya. Karena on the way, on proses itu enggak mungkin tiba-tiba sempurna. Hatinya langsung tiba-tiba zahid 100%, enggak kepengen pahala, enggak kepengen, ya enggak mungkin. Proses itu pelan-pelan. Enggak apa-apa kepengen pahala dulu, tapi jangan dianggap itu sudah final. Kepengen pahala itu juga masih harus kita perjuangkan untuk tidak ada itu juga, begitu loh ya. Intinya hati itu semangat hikam ini ya. Semangat hikam itu adalah membawa hati kita pada benar-benar lillah maun. Karena Allah saja. Karena Allah saja. Kepengen Gusti Allah ridho, kepengen Gusti Allah sayang, sudah itu aja. Itu berarti kita mengakui memang Allah itu ada. Allah itu maujud tenanan gitu. Dan Allah itu Tuhan kita yang maha baik-baik banget. Tidak seperti yang kita prediksikan selama ini. Masih sering suudon teng Gusti Allah. Gusti Allah kok nggak adil toh. Jane aku kurang opo kayak gitu. Nah, itu berarti persepsi kita kepada Tuhan kita masih belum pas. Ya, hikam ini guide kita. Ya, guide. Coba bayangkan kalau kita pergi di suatu tempat tujuan yang kita nggak pernah tahu, nggak pernah datangi tanpa guide. Nah ini sudah ada guide, enak menuju Allah dengan hikam ini enak banget. Tinggal manut. Nah ya, manut kalau sudah dikasih taruh rambu-rambunya sama Dora gitu ya. Ya, di mana jembatan? Nah gitu kan ya, kan dikasih tahu itu sama Dora ya. Belok kanan itu ya manut aja gitu loh. Dora itu sudah pernah soalnya gitu. Dora itu sudah pernah. Dia kan di explorer ya. Jadi kita hikam ini begitu, guide kita, tinggal manut aja. Karena penulis hikam ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini ya, Ibnu Athaillah As-Sakandari ini adalah murid dari siapa? Imam Asyadili begitu loh ya. Yang Imam Asyadili itu pendiri Syadzaliyah ya, tarekat Syadzaliyah itu loh. Yang sampainya kepada Allah itu tidak kelihatan mata kalau dia itu sebagai seorang yang apa itu? Usul kepada Allah. Imam Syadzili itu usul teng Gusti Allah itu lewat seneng uripe. Sugih gak karu-karuan. Imam Syadzili itu rumahnya magrong-magrong berlapis emas. Setiap hari ada orang 3.000 dikasih makan ting dalam Imam Syadzili itu. Tapi beliau usul ting Gusti Allah. Nah, enggak katarani kan? Dikirane wong sufi ku compang-camping, enggak duwe-duwe, urip gak penak gitu. Imam Syadzili itu gurunya ya Ibnu Athaillah As-Sakandari yang kita baca bukunya hari ini, itu usulnya teng Gusti Allah itu dalam kondisi enak banget hidup duniawinya. Tapi hatinya qalbin zahid gitu loh. Oh gitu dah. Ya, makanya persepsi kita harus pas kepada Allah, kepada agama kita sendiri ini. Bukan berarti qalbin zahid itu ya akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang sangat-sangat sempit dunianya, nggak enak gitu ya, gak nyekel duwe, klambine gak tau ganti 3 tahun.
Kan begitu. Nggih. Gurunya Imam Ibnu Athaillah ini, penulis hikam ini, usul teng Gusti Allah sampai teng Gusti Allah itu dalam kondisi sangat berlimpah-limpah ruah dunianya, hartanya banyak sekali. Tapi kolbunnya zahid. Enak deh. Enggak kumantil, hati enggak kumantil dengan harta yang berlimpah yang dia miliki. Begitu loh. Nah, Ibnu Athaillah ini dalam proses pengembaraannya atau perjalanannya, travelernya kepada Allah, itu mengalami banyak sekali pengalaman-pengalaman yang indah, begitulah. Yang beliau tidak akan rela pengalaman indah itu hilang begitu saja, sehingga beliau tuliskan, beliau ekspresikan dalam kitab hikam ini, gitu. Jadi kitab hikam ini adalah gambaran perjalanan seorang pecinta yang melakukan perjalanan menuju kekasihnya. Begitu. Kalau kita tahu, kita pahami, kita bisa ngerti, bisa ngerasain, ada rasa di setiap hikmahnya, begitu loh. Karena di dalamnya itu ada orang yang sedang mengalaminya dengan penuh rasa, begitu loh. Ini enggak kosongan, setiap hikmahnya mboten kosongan, gitu. Bukan hanya karya tulis yang puitis begitu saja, tapi tanpa rasa di dalamnya. Setiap hikmahnya itu adalah perjalanan rasa Ibnu Athaillah dalam melakukan perjalanan mencapai kekasih. Insya Allah. Nah, sekarang kita membacanya dan mengharap semoga Gusti Allah menjadikan rasa ini juga akan nempel ke hati kita juga dalam perjalanannya. Hatinya zuhud tapi diparingi urip penak kali Gusti Allah ya. Dunyane kathah cukup ya. Bahkan luweh-luweh sehingga leluasa untuk menjadikan hartanya sebagai modal jihad ya, modal perjuangan. Tapi hatinya mboten kumantil, mboten ngrasa iki tekku gitu loh. Nah, itu yang perlu kita pelajari bersama. Sampai sini ada yang bertanya? Mungkin kendalanya apa begitu ya untuk bisa dapat kolbun zahid ini? Kenapa kok kolbun roghib itu selama ini kok bersemayam di dalam hati itu kok kayak sudah anteng begitu loh ya, sudah kayak otomatis gitu loh. Roghib itu apa? Hati yang pamrih itu loh. Kenapa kok? Mungkin begitu ya, enggak tahu lah. Coba ada yang bertanya? Sudah paham ya? Tidak ada kendala ya, tinggal dipraktekkan. Gimana kalau emang benar-benar butuh? Gimana kalau emang benar-benar butuh dengan misalnya cari uang sendiri sekarang, sudah nggak dikirimi orang tua gitu misalnya begitu ya. Emang nggak ada yang nanya ya? Berarti di sini nggak ada yang butuh ya. Mudah-mudahan. Zaman les, karena emang yang dicari itu ya ngelesi, yang dicari apa? Yang dicari apa? Uang, enggak kan? Karena saya harus nyari uang sendiri, Ustazah, gitu. Itu bagaimana menerapannya? Makanya ya kayak gini dulu yang saya kasih kesempatan, ada yang bertanya begitu ya. Karena apapun itu jangan terus kemudian sampean anggap final selesai gitu loh. Coba itu sampean elaborasikan dalam kehidupan sampean langsung begitu loh. Kalau dapat hikam itu, hikmah itu ya langsung dielaborasi. Kalau begini gimana lah ya kayak gitu loh ya. Gimana kira-kira? Kalau kondisinya memang
saya sudah nggak dikirimi orang tua Ustazah, ya cari sendiri, sehingga di tengah-tengah waktu kuliah yang senggang saya gabung sama lembaga bimbel untuk ngelesi privat, dan alhamdulillah boleh disesuaikan dengan jadwal kuliah gitu. Ada yang punya kasus begitu? Kayaknya anteng semua di Ma'had ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang di rumah juga selalu diberi limpahan rezeki yang halal, banyak barokah orang tuanya ya. Sampean di sini tenanan sehingga tumus yang di rumah juga lancar rezekinya untuk ngirimi sampean kabeh. Amin. Tapi bagi teman-teman yang di luar ya, ada juga yang begitu di pondok tapi benar-benar harus cari sendiri. Ada yang jualan pentol ya, ada yang ngelesi, itu gimana? Kan emang cari uang. Tetap ya, itu dijadikan ladang untuk riyadhah, latihan, punya kolbin yang zahid. Jangan diniati berangkatnya privat itu adalah nyari uang gitu. Yang menentukan adalah niatnya. Niat itu di dalam hati sebelum kita melakukan sesuatu. Meskipun seakan-akan zaman itu keluar itu untuk kontraknya dapat uang, tapi kontrak itu biarin jadi kontrak. Jangan memenuhi hati dan pikiran. Ini justru momentum untuk latihan yang sesungguhnya. Nanti jadi guru juga begitu. Sama ada kontraknya, gajinya sekian begitu. Tapi sekali lagi, kontrak tetaplah kontrak. Itu adalah syariatnya. Paham ya? Itu syariatnya. Ada akad zaman ngajar di sini dapat gaji sekian. Biarlah kontrak itu menjadi sebuah bagian ya, bagian yang memang secara syariat harus ada begitu. Itu juga bagian dari perintah Gusti Allah ya. Ada akad di depan begitu. Tapi di saat itulah waktu kita untuk riyadhah hati kita untuk jadi hati yang zahid. Kontrak kita sepakati, oke, bismillah kita berangkat. Hatinya niat ingsun tolabul ilmi wa 'allamahu. Begitu. Apalagi yang kita privati itu privat Quran. Jadi jangan digadaikan, jangan dikalahkan menjadi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, menjadi sebuah nilai yang ada dalam kontrak itu saja. Gitu. Jadi ini mindset, yang main adalah mindset kita. Mindsetnya yang main. Jadi kontrak saya ngaji ini dapat uang sekian. Ya sudah, itu bagian dari akad syariat yang juga diperintahkan Gusti Allah. Nggih. Insyaallah siap jam sekian kita ketemu. Tapi begitu berangkat, jangan lihat nilai kontraknya. Koyok menjemput uang 50.000 bukan itu ya gitu. Misalnya setiap berangkat dapat 50.000. Jangan kemudian ketika berangkat sudah kelihatan 50.000-nya gitu. Bukan. Tapi mindsetnya dibuat bismillah, alhamdulillah diparing kesempatan, bisa jadi khairukum kata Nabi, bisa jadi sebaik-baik manusia, yaitu yang ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi niat ngajar, niat ngelesi, niat yang berkenaan dengan pendidikan loh ya. Kalau niatnya dagang Bu Ustazah, kalau dagang niatnya bagaimana? Misalnya mahasiswa dagang gitu ya, ya niatnya thalabul halal lillahi ta'ala. Nah begitu.
Jadi endingnya Gusti Allah pokoknya. Ini latihan nih untuk Allah saja itu ya di sini nih. Di niat setiap kali kita mau melakukan apa saja, niatnya yang harus pas lillahi ta'ala. Nah, gitu. Taman gak kroso kok tiba-tiba wis gajian gitu. Tapi ini niatnya sejak awal gaji, ya abot kapan gajian, khairukum gak situ angsa. Nah itu ya cara melatih diri untuk bisa mendapatkan kolbin yang zahid. Bismillah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Saman sudah, amin ya rabbal alamin, saman sudah berada di lingkungan yang sudah baik, tinggal mewaspadai hatinya masing-masing agar setiap amal perbuatan yang kita lakukan meskipun sepele tidak jadi sepele karena baroza min qalbin zahidin. Mudah-mudahan manfaat, amin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli haulin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.